Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak. Saya malam ini mengudara lagi dengan tema Likurai. Likurai mengguncang benua Eropa. Oknum tim sukses seperti cacing kepanasan yang tersiram air panas di siang hari. Tapi sebelum saya mulai menceritakan tentang Likurai yang hari ini dikenal di benua Eropa, sedikit saya melihat tulisan dari seorang Pater Eko. Tapi sebelum saya membaca tulisan dari Pater Eko ini, saya mau menyapa dulu seorang muda, seorang Romo yang punya perbatasan Hai Kesak, yaitu Romo Bob. Selamat malam Romo, semoga malam ini Romo juga mengikuti live saya pada malam hari ini. Saya membaca tulisan yang begitu menggugah saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Tulisan dari seorang Pater Eko yang ada di Belanda. Pesona Likurai, tarian Belu Timur menarik perhatian ratusan penonton dalam ruangan Pelawe Sol di gedung teater kota Belanda. Selama 1 jam pertunjukan, gemerlapnya kota seakan menghilang. Suguhan Likurai dengan hentakan kaki disertai dengan alunan lagu menciptakan aura mistik alamiah. Kebesaran Timor Rai Belu, gunung lembah, keperkasaan para pahlawan sungguh terlalu. Lagu Lolan Gol, Oras Loro Malirin, Manu Basa Liras, Tanta Meri Inaweto, Leseluan adalah syair-syair khas Belu Malaka yang mengharumkan. Para penonton seperti dibungkam, semua terbawa dalam aura mistik alam Belu yang agung. Sebuah paduan mahakarya yang patut diacungi jempol. Terima kasih adik-adik, putri-putri Belu, Adriani, Sindia, Juneita, Dasman, Rini Ratu Dabo, Angela, Lavinia, Leki, ibu-ibu Belu, dan lain-lain yang sudah dengar dengan sangat profesional menampilkan tarian Likurainya. Adik-adik ini tampil natural tanpa polesan, make up apapun. Tubuh dibalut tenunan Belu menambah eksotis Vetorai Belu. Percaya diri dan kuasai panggung di hadapan 200-an penonton itu luar biasa. Hanya dengan 6 Vetorai Belu sudah membungkam orang Belanda dong. Hahaha. Dan membuat mereka terpaku di tempat tanpa suara. Sesudah pentas seperti biasa, tipikal orang Belanda, mereka akan beri komentar dan mencari tahu makna apa dibalik semua itu. Rasa senang dan pujian dari mereka membuatku bangga sebagai putra Belu. Saya mau baca sini tulisan terus, tapi ini adalah tulisan yang ditulis oleh seorang pater yang menyaksikan bagaimana 6 putri Belu sudah membungkam ratusan orang Belanda. Ini adalah kekayaan budaya yang luar biasa. Kekayaan budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Hari ini kita mampu tampil di benua Eropa dengan begitu baik. Sudah kita punya adik-adik, 6 orang sudah membungkam ratusan orang di Belanda. Dan hari ini budaya kita dikenal dan orang sangat penasaran. Tapi di Belu ini ada oknum-oknum tim sukses seperti itu, cacing kepanasan yang tersiram air panas. Ada apa dengan mereka ini?
Apakah mereka masih peduli dengan Rai Belu ini? Apakah mereka masih peduli dengan tradisi dan budaya? Yang ada dalam otak pikiran mereka itu hanya otak-otak yang saya tidak tahu. Otak-otak itu terbuat dari apa? Entah terbuat dari manusia atau terbuat dari saya tidak tahu. Otak apa yang ada dalam benak pikiran mereka? Mereka tidak lihat, mereka tidak lihat bagaimana budaya kita ini sudah dipromosikan melalui adik-adik kita yang menari di sana. Mereka tidak tahu bahwa hari ini budaya kita sudah dikenal dan membuat orang-orang di sana merasa bangga dan mereka penasaran ingin datang ke sini. Ini adalah salah satu daya tarik wisata asing untuk datang ke daerah kita. Tapi kita di sini berpolemik, berbicara tentang izin. Kau ini sebenarnya seperti apa kapasitas kau ini? Carilah bahasa yang menyejukkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu. Ada lagi yang bilang, begitu saya live waktu pertama kali tentang Likurai, tulis. Sekarang ada yang bawa orang luar belanja manusia dan warisan nenek moyang di sini atas nama promosi. Budaya ini kalau tidak dipromosi, wah buta huruf. Orang tidak kenal. Ya. Kalau tidak ada orang yang promosi ini budaya, orang tidak kenal, buta huruf. Sekali lagi. Kita dengan kita punya yang goyang pantat saja orang lihat malas itu. Kadang-kadang orang lempar dengan batu waktu di pesta kalau goyang kita pun pantat yang tidak betul. Duduk diam-diam. Cukup mendoakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena adik-adik yang berangkat ini, kakak ini yang ngomong banyak ini, yang sok nasihat ini, kakak ini Rp1.000 pun tidak sumbang. Kok ini dipelintir? Bicara bilang ini teko, itu urusan nanti antara teko dengan pimpinan di sini. Karena Anda sendiri, Anda dengan saya tidak ada urusan. Kok seakan-akan saya tidak tahu yang ada dalam benak otak. Mau bilang ini senior, oknum senior ini apa yang ada dalam benak mereka. Mereka tidak melihat yang sisi positifnya. Mereka tidak melihat bahwa budaya hari ini dikenal. Mereka tidak lihat bahwa kita bangga karena budaya kita hari ini. Adik-adik kita yang 6 orang saya sudah membungkam ratusan orang yang ada di Belanda sana. Itu adalah kekayaan budaya yang tidak pernah di tempat lain itu mereka alami. Hanya ada di tanah timur sini. Tulis lagi. Bilang kok ada yang bangga. Setengah mati sampai mau salahkan pemimpin. Yang salahkan pemimpin saat ini siapa? Tidak usah menggiring lagi opini. Kakak kalau beropini di media sosial, kalau kakak bilang tidak puasan kakak, ya sampaikan kakak tidak puas. Tidak usah lagi bawa pemimpin saat ini bilang, pemimpin ini bilang orang salahkan. Siapa yang salahkan itu pemimpin? Tidak ada. Tidak usah digiring opini seakan-akan kakak ini mulia sekali. Saya mau mengingatkan kepada kakak-kakak yang hari ini seperti apa yang orang bilang ini. Kalau kakak hari ini, kalau merasa diri masih berpikir masih menjadi tim sukses, atau orang yang berjasa penuh dalam suksesi pilkada kali lalu, elegan. Berikanlah edukasi kepada adik-adik itu dengan hal yang baik. Tidak usah bilang, kok ada yang bangga setengah mati sampai mau salahkan pemimpin kita. Yang salahkan pemimpin kita itu siapa? Berarti kakak sendiri yang menggiring opini, mau mengadu domba pemimpin saat ini dengan masyarakat yang lain. Setidaknya malam ini kakak melihat live saya ini, kakak sadar. Tulis. Orang luar bisnis sambil makan. Menu bintang 5 dan kita hanya diajak ke bagian nasi kucing. Ini yang kadang-kadang saya mau bilang, kami yang masih kecil ini yang lebih dewasa daripada kakak yang lebih. Ini saya juga tidak tahu apa yang ada dalam benak otak pikiran kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Saya pribadi sangat bangga dengan adik-adik itu. Saya pribadi karena apa? Karena mereka mampu mempromosikan kekayaan budaya yang ada di tanah timur ini. Sampai ditulis oleh seorang pater. Ini adalah ungkapan, inilah yang mereka rasakan, inilah yang terjadi. Bagaimana orang di sana melihat
tarian yang tidak pernah mereka alami di negara mereka, yang hanya ada di daerah Tanah Timur sini. Dengan adik-adik mereka yang hari ini tampil di sana, saya pastikan bahwa ketika nanti masalah COVID ini sudah mereda atau sudah aman, sudah bisa dikunjungi, saya pastikan bahwa mereka pasti akan datang di Tanah Timur sini. Yang bangga siapa? Yang bangga adalah kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Kok masalah Likurai dipermasalahkan, digiring? Itu yang saya tadi sampaikan. Kita yang ketika adik-adik ini berangkat, yang sudah Rp1.000, jangankan Rp1.000, Rp50 pun kita tidak menyumbang untuk mereka berangkat. Setidaknya kita bantu dengan doa agar mereka bisa tampil lebih baik dalam pentas-pentas yang ada di luar negeri. Kita sudah tidak kumpul Rp50, doa juga tidak, bicara aturan. Kau ini sakit atau saya yang sakit? Ini satu orang bupati dan wakil bupati, tapi yang mau lebih daripada bupati dan wakil bupati, banyak sekali. Ini saya lihat hari ini Belu, makanya saya setiap kali saya live, saya mau mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Apalagi sekarang kita tidak bisa lagi berpikir bahwa kita sudah ketinggalan zaman. Kita hari ini kita berpikir bahwa kita sudah maju karena HP masing-masing atau sudah pegang HP Android. Apabila yang peduli dengan Rai Belu, mari semua mata kita kontrol tingkah laku dari oknum-oknum senior-senior yang tidak puas dengan Likurai yang hari ini ditampilkan di Doni. Tidak tahu apa yang ada dalam otak dan benak mereka. Likurai hari ini membawa nama Belu, Tanah Timur, menggema, membungkam masyarakat, ratusan masyarakat yang ada di Belanda sana. Kita masih permasalahkan. Terus bagaimana dengan oknum-oknum kontraktor yang kerja tidak beres, yang sudah membuat di berita, yang kayu minta maaf, yang kayu bekas bakar juga dipakai. Tidak ada yang satu manusia, satu setan, satu binatang pun yang tulis di media sini mengatakan bahwa itu teman kau kerja tidak betul. Tidak ada yang tulis, tidak ada yang peduli. Ada apa? Ataukah kalian ini profesinya sama, jadi saling mendukung? Saya heran. Dipelintir sana, dipelintir sini. Saya menyampaikan kepada, saya menduga bisa saja mereka mau mengakui malu melanjutkan seperti dirintis oleh pemimpin sebelumnya. Karena bukan mereka, seadanya mereka mungkin lain ceritanya. Ini saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam benak pikiran mereka saat ini. Saya berpikir bahwa mereka ini berpikir masih tersaingi terus. Mereka tidak sadar bahwa hari ini bahwa kita sudah dipimpin oleh satu bupati dan satu wakil bupati, dan tidak ada bupati, minta maaf, tidak ada bupati sehati, tidak ada ini wakil bupati sehati. Hari ini adalah Bupati Belu dan wakil Bupati Belu wajib hukum untuk didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Jadi ada oknum tim sukses yang merasa diri berpikir bahwa dia paling penting, tolong memberikan edukasi kepada masyarakat itu dengan hal yang baik. Orang tampil di sana, sumbang sudah Rp50 pun tidak, ngotot, omong seakan-akan omong bisnis, omong bisnis, menguntungkan itu. Oi bro, kalau tidak orang lain yang promosikan, tidak mungkin ini barang orang kenal di sana. Campur tangan orang itu penting. Kadang-kadang saya merasa sedih dengan bahasa-bahasa begini. Kita ada bangga setengah mati, masih cari lagi permasalahan di pelintir-pelintir sana. Pemimpin ganti pemimpin itu pemimpin sebelumnya, pemimpin yang akan datang, dia melanjutkan saja program yang baik, ya itu dilanjutkan.
Orang-orang begini saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, oknum-oknum begini, oknum-oknum ini saya curiga, saya menduga bahwa oknum-oknum ini orientasinya, saya menduga dia hanya cuma mau kerja itu PL dan proyek saja. Mendukung seorang pemimpin atau wakil bupati sekalipun, orientasinya jelas. Nanti kalau dia disitu tidak dapat, dia mulai lari. Dia lari itu dia tidak tahu pintu yang mana, jendela yang mana, dia tabrak saja. Karena dia sudah sakit hati. Oknum-oknum begini yang seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita kawal dan kita lihat. Dia kerja di mana, supaya dia enak. Kita pikir mau dewasa. Kita pikir mau mendukung kita pun adik-adik atau saudara-saudara kita yang lagi tampil di sana membawa nama Belu. Mereka bukan tampil bawa nama mereka pun pribadi. Mereka bawa daerah kita, adat dan budaya kita. Yang mereka pertontonkan dan mereka pentaskan di negara orang sana. Ini harus kita bangga. Karena budaya kita hari ini orang senang. Di polemik bilang, ini punyanya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini masih bulan Maria, Rosario lah bagi kita umat Katolik. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang beragama Katolik. Saya minta di bulan Maria ini, satu peristiwa kita mendoakan adik-adik kita atau Bapak Ibu yang mendampingi mereka yang hari ini telah mempromosikan budaya daerah kita, yaitu Likurai. Semoga mereka selalu dilindungi dan dijaga, diberikan kesehatan. Dan saya juga meminta kepada Bapak Ibu saudara saya sekalian, satu peristiwa kita berdoa juga bagi oknum-oknum yang tidak bisa terima dengan kenyataan ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membuka pola pikir mereka, hati mereka agar menjadi bersih. Semoga mereka lebih dewasa, lebih bijak. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak berpanjang kata lagi. Saya menunggu respon, tanggapan dari mereka setelah live saya ini. Saya akan lihat, saya akan pantau tulis-tulisan apa yang mereka buat lagi di Facebook untuk membenarkan diri mereka. Dan saya mengharapkan kepada pemimpin yang hari ini, yaitu saya memberikan hormat kepada Bupati dan Wakil Bupati, yaitu kepada Matas Agus dan Matas Alo. Kami berpikir bahwa kalian berdua adalah pemimpin hari ini, adalah pemimpin Raya Belu. Kami berpikir bahwa kalian berdua akan mampu membawa Belu ke arah yang lebih baik. Kami percaya itu. Dan kami mohon kepada Bapak berdua, ada oknum-oknum tim sukses seperti begini, Bapak berdua tolong Bapak berdua cermati dan pikirkan baik-baik. Oh, saya tidak urusan. Kau mau dengar, Mika, kau mau dengar tidak dengar, saya tidak urusan. Saya minta itu orang mendoakan dengan kau. Kau tidak usah. Saya diskusi dengan seperti kau tidak pantas, karena kau bukan lawan diskusi yang baik. Saya syukur karena kau pekerjaan sudah beres. Kerjalah baik-baik. Dan saya mencari teman diskusi yang baik. Menyampaikan kepada masyarakat untuk mendoakan sesama, itu penting. Supaya kita saling mendoakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya akhiri live saya pada malam hari ini. Kita akan berjumpa di waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya mengakhiri live saya pada malam hari ini. Dan semoga Bapak Ibu saudara sekalian terhibur dengan live saya pada malam hari ini. Dan saya mengharapkan
agar kita saling mendukung, saling mendoakan, dan saling memberikan dukungan, terlebih kepada adik-adik kita yang hari ini tampil di benua Eropa. Dari sudut kota Bali, saya akhiri live saya pada malam ini. Sekian dan terima kasih, senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati keluarga kita sekalian.